Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Understand Indonesia akan menemani kalian semua dalam topik kebidanan. Ini merupakan topik pertama dari Understand Indonesia yaitu standar antenatal care atau dari kebidanan ini sering juga disebut dengan standar asuhan kehamilan. Nah, di topik ini kita akan lihat standar apa yang direkomendasikan oleh WHO dan standar apa yang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Oke, let's see. The first, kita akan bahas dulu tentang jadwal pemeriksaan. Karena ternyata dari kebijakan WHO dan Kemenkes ini ada sesuatu yang berbeda nih teman-teman. Kita akan lihat dulu yang pertama adalah kebijakan dari WHO. Nah, sebenarnya ini kebijakan baru ini mulai dilakukan dari tahun 2016 nih teman-teman. Dari sebelum tahun 2016 ini bisa dilihat ada kebijakan yang lama. Di kebijakan yang lama ini hanya ada 4 kali visit atau 4 kali kontrol kehamilan. Dan tentu sebelum tahun 2016 angka kematian ibu itu cukup tinggi. Bahkan untuk saat ini Indonesia itu sangat tinggi ya teman-teman. Nah, karena ada 4, jadi dibaginya itu ada pada trimester 1. Di trimester 1 pada sebelum 2016 itu hanya 1 kali. Dan di trimester 2 1 kali juga, di trimester 3 2 kali. Nah, tentu ternyata ini kurang efektif, makanya WHO membuat kebijakan baru, teman-teman. Nah, di kebijakan baru ini cukup banyak yang berubah, bahkan hampir setengahnya yang berubah ya. Nah, yang awalnya hanya 4 kali, sekarang menjadi 8 kali. Ini naik sebanyak 50%. Nah, dengan kebijakan ini tentu banyak sekali deteksi dini yang bisa kita lakukan sebagai bidan. Yang pertama mungkin, di trimester 1 masih tetap hanya 1, tetapi di trimester 2 ini sudah mulai naik menjadi 2 kali. Nah, lalu di trimester 3 ini naik menjadi 4 kali, bisa dilihat dari interval waktunya. Di trimester 2 ini per 6 minggu ya teman-teman. Dari trimester 2 ke trimester 4 ada kenaikan menjadi 4 minggu. Nah, ini bisa dilihat lagi ternyata dari 30 minggu sampai 34 minggu per 4 minggu dan kesananya adalah per 2 minggu. Tentu ini adalah standar minimalnya, teman-teman. Jika lebih dari 8 kali, apakah tidak boleh nih? Ya tentu boleh saja. Semakin sering sebenarnya semakin bisa mendeteksi dini. Tetapi ada beberapa kasus yang memang tidak akan terlihat secara signifikan kalau kita terlalu sering untuk periksa. Karena untuk antenatal care itu kebanyakannya untuk misalkan di trimester 3 kita hanya mengukur tekanan darah, presentasi, DCA. Mungkin jika presentasinya berbeda atau presentasinya tidak sesuai, tidak kepala gitu tentu kita akan lebih sering untuk mengetahui, oh presentasinya sudah berubah atau belum. Tetapi jika kita kontrol per 1 minggu, per 3 hari biasanya belum ada perubahan. Makanya untuk standar WHO ini ditetapkan untuk dari 36 sampai 40 minggu ini adalah per 2 minggu sekali agar ada perubahan signifikan yang dapat terlihat, gitu. Nah, selanjutnya ini ada kebijakan dari Kemenkes, teman-teman. Nah, kalau tadi ternyata dari WHO itu menyarankan 8 kali, ternyata dari Kemenkes itu baru menyarankan sebanyak 6 kali, teman-teman. Kenapa hanya 6 kali? Mungkin Kemenkes juga melihat ya, bagaimana kemampuan di Indonesia. Apakah 8 kali itu sudah cukup atau tidak, sudah cukup diikuti atau tidak dari rakyat Indonesia. Tapi ternyata dari Kemenkes kebijakannya baru 6 kali. Ini bisa dilihat mungkin dari ekonomi, eee para masyarakat gitu. Meskipun sekarang untuk pemeriksaan antenatal care ini bisa dilakukan secara gratis jika di puskesmas dan bisa mengikuti. Nah, tapi jika misalkan untuk 6 kali ini cukup tidak apa juga teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat ada 2 kali di trimester 1. Jadi biasanya di trimester 1 ini para ibu hamil datang ke bidan untuk memastikan apakah saya benar hamil atau tidak. Nah, di tanda-tanda kehamilan itu kan teman-teman ada 3 ya, ada tanda tidak pasti
pasti hamil, tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti hamil. Makanya para ibu datang ke bidan untuk melakukan 3 itu, tapi ternyata di bidan itu hanya bisa memastikan sampai tanda kemungkinan hamil jika di trimester 1 di bawah 16 minggu, teman-teman. Kenapa? Karena untuk tanda pasti hamil itu adalah yang pertama adanya detak jantung. Selain detak jantung, karena kita tahu ya detak jantung itu bisa dideteksi atau kemungkinan besar akan jelas dideteksi pada saat 16 minggu. Ketika si ibu datang kurang dari 16 minggu, tentu detak jantung tidak akan terlalu jelas. Makanya kita sarankan untuk USG. Salah satu cara untuk mengetahui si ibu itu tanda pasti hamil yaitu dengan USG. Makanya di sini dituliskan adalah dengan 1 kali kontak dengan dokter. Kontak untuk dokter itu adalah untuk mengetahui apakah si ibu ini udah ada kantung janinnya atau belum, teman-teman. Kalau misalkan belum, kemungkinan besar akan diulang di minggu depannya atau 2 minggu ke depannya. Tapi jika sudah ada dan kemungkinan besar janinnya sudah berkembang, itu adalah tanda pasti hamil. Untuk trimester 2 ini sama 1 kali dengan, eee, kebijakan lama yang dari WHO. Di trimester 2 ini sebenarnya biasanya tidak terlalu ditemukan banyak masalah, karena memang di trimester 2 ini udah mulai enak sih Ibu. Karena di trimester 1 Ibu kan mengalami kenaikan kadar HCG yang begitu tinggi, yang akhirnya menimbulkan mual muntah, ketidaknyamanan, tidak nafsu makan. Nah, untuk trimester 2 ini ketika HCG-nya sudah turun, kemungkinan besar si ibu sudah mulai nyaman dengan kehamilannya. Mual muntahnya sudah hilang, nafsu makannya sudah naik kembali. Nah, untuk trimester 3 ini sama, ada 3 kali kunjungan, tapi dengan 1 kali dengan dokter juga. Untuk apa? Untuk kembali tes USG. Karena untuk di trimester 1 ini biasanya, USG-nya hanya untuk mengetahui sudah ada kantung janinnya atau belum, apakah bertumbuh atau tidak. Sedangkan di trimester 3 untuk melihat presentasi, untuk melihat kecukupan air ketuban, untuk melihat posisi plasenta, karena nanti tata laksananya akan berbeda jika dari ketiga itu ada hal yang lain gitu. Misalkan plasentanya menutupi jalan lahir, plasenta previa, kemungkinan besar kan tidak bisa lahir secara normal, tapi itu bisa dilihat lagi apakah plasenta previanya totalis atau tidak. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk kebijakan dari Kemenkes sendiri itu baru 6 kali. Tetapi banyak juga kok ibu hamil yang sering memeriksakan kehamilannya misalkan 1 bulan 1 kali, atau misalkan untuk trimester 3 banyak bu bidan yang sudah merekomendasikan untuk datang kontrol per 10 hari atau per 1 minggu sekali atau per 2 minggu sekali gitu. Jadi untuk berapapun kontrolnya, yang penting adalah memenuhi dari angka minimal ini. Oke, next kita akan bahas tentang standar pelayanan ANC terpadu. Untuk ANC terpadu ini kita mengikuti dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, kita lihat ada apa aja. Di standar pelayanan ANC itu ada yang disebut dengan 10T. Nah, dari 10T ini kita akan bahas satu persatu. Ada apa saja nih ya? Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah gizi ibu hamil ini mencukupi selama hamil ataukah tidak. Lalu ini apa? Maksudnya ada IMT ibu sebelum hamil. Kan mungkin secara logika gitu ya, kita ya sudah melihat saja yang sekarang, tidak usah melihat riwayat, tetapi tidak seperti itu. Untuk ibu hamil, kenapa kita perlu menentukan IMT ibu sebelum hamil untuk mengetahui kenaikan berat badan ibu hamil. Ketika kenaikan berat badannya terlalu rendah, maka otomatis gizinya akan kurang. Ketika kenaikan berat badannya terlalu berlebih, maka ditakutkan adanya makrosomia, ditakutkan adanya gula darah yang naik dan yang lainnya. Makanya, kita memerlukan IMT ibu sebelum hamil untuk menentukan kenaikan berat badan ibu yang ideal selama hamil itu berapa. Kita coba. Ini sudah saya masukkan rumus dari IMT-nya. Kita coba hitung sama-sama ya teman-teman. Misalnya,
rumus IMT-nya yaitu adalah berat badan sebelum hamil ya, teman-teman masukkannya sebelum hamil. Jadi kita harus bertanya ke ibu hamil itu, sebelum hamil ibu berat badannya berapa? Lalu untuk tinggi badannya kita bisa ukur sendiri di tempat itu, karena untuk tinggi badan tidak akan berubah secara signifikan gitu. Nah, misalkan berat badan sebelum hamilnya adalah 50 kilo teman-teman. 50 kilo dengan tinggi badan, misalkan dibagi ya teman-teman, kita baginya seperti ini saja karena sama saja ya, per dan dibagi seperti ini. Tinggi badan, kita masukkan tinggi badannya, ingat di sini adalah meter kuadrat, jangan sentimeter. Jika tinggi badannya ada 160, maka kita masukkan adalah 1,6. Lalu kuadrat, kuadrat itu berarti dikali 2 kan teman-teman, kali 2. Hasilnya berapa? Kita hitung sama-sama. Hasilnya kurang lebih 19,5. Ini adalah IMT ibu sebelum hamil, teman-teman. Jadi ini masuknya kemana? Apakah masuk yang nomor 1, kedua, 3, atau 4? Ke 19,5 tentu masuknya adalah ke yang poin 2, yaitu 18,5 sampai 25. Ini kenaikan berat badan ini bisa dihafalkan dalam jumlahnya, teman-teman. Itu akan lebih mempermudah. Nah, nanti misalkan ada ibu hamil datang, oh IMT-nya 19,5. Jadi jumlah kiloan atau jumlah berat badan yang harus naik selama hamil adalah kurang lebih 11,5 sampai 16 kilo. Ingat, ini sampai akhir, sampai ibu melahirkan. Pembagiannya bagaimana agar eh normal gitu ya, tidak terlalu berat ke ibunya. Kan tidak mungkin ibu akan mengejar 11 kilo hanya di trimester 2 saja atau trimester 3 saja. Karena biasanya di trimester 3 ini, ibu mengalami kenaikan berat badan yang cukup tinggi ya. Nah, sedangkan di trimester 1, karena ibu ini mual muntah, jika kita paksa ibu untuk naik sekian kilo, misalkan 4 kilo, 5 kilo, itu kan sulit. Bahkan kebanyakan di trimester 1 ini, ibu hamil mengalami penurunan berat badan, bukan kenaikan berat badan. Tapi karena kehamilan di trimester 1 itu sampai 13 minggu, cukup lama, kemungkinan besar ibu bisa mengejar antara 1,5 sampai 2 kilo. Jadi kita lihat di trimester 1 jika 19,5, kenaikan berat badannya di trimester 1 1,5 sampai 2. Jika di trimester 2, 4 kilo sampai 6 kilo. Selanjutnya di trimester 3, kenaikan berat badannya harus 6 sampai 8 kilo. Tapi dilihat, harus hati-hati. Diusahakan tidak lebih dari 16 kilo. Jika misalkan ini di trimester 1 hanya naik 1 kilo, bagaimana? Jadi si 500 gram itu bisa dijadikan tugas si ibu untuk kenaikan di trimester 2. Dan begitu selanjutnya. Jadi usahakan yang minimal ini tercapai. Jika 1,5, 4, dan 6 kilo ini tercapai, tentu minimal jumlah kenaikan berat badannya akan naik juga, yaitu 11,5. Begitu teman-teman. Selanjutnya itu adalah ukur tekanan darah. Jadi T-nya mungkin ini dari tekanan darah ya teman-teman, bukan dari U. Nah, tentu kita sudah paham betul, sudah hafal betul sistolik dan diastolik. Ini ukuran tekanan darah yang normal itu adalah sistoliknya 90 sampai 120, diastoliknya 60 sampai 80. Biasanya untuk di trimester 3 kita lebih memperhatikan yang ini, prahipertensi dan hipertensi. Kenapa? Karena ketika ada prahipertensi dan hipertensi, kemungkinan besar ibu akan mengalami preeklamsi juga. Ketika ibu mengalami preeklamsi, artinya ibu sudah mengalami ada yang namanya keracunan kehamilan. Preeklamsi dan eklamsi ini tentu dilihatnya bukan hanya dari tekanan darah saja, karena ada saja yang tekanan darahnya tinggi tetapi tidak preeklamsi. Kuncinya adalah di protein urin, teman-teman. Ketika ibu hamil datang dengan keluhannya sakit kepala berat, sakit ulu hati, lalu tekanan darahnya ini ada di antara prahipertensi dan hipertensi ini, otomatis kita harus melakukan cek urin, yaitu untuk protein urinnya. Karena itu akan melanjutkan untuk tata laksana berikutnya. Nanti untuk preeklamsi dan eklamsi ini akan kita bahas terpisah ya, teman-teman. Lalu bagaimana kalau misalkan hipotensi? Kita harus kaji bagaimana istirahatnya, bagaimana gizinya. Tentu karena ibu hamil ini
tidak hanya sendiri dalam tubuhnya, teman-teman. Dia harus melihat dan dia harus memperhatikan janinnya juga. Selanjutnya ada nilai status gizi. Untuk di Indonesia ini masih menggunakan lila. Lila ini apa? Lila ini adalah lingkar lengan atas. Kita tulis di sini, takutnya lupa ya teman-teman. Lila adalah lingkar lengan atas. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah tentu kita pakai alat ukur ini ya teman-teman. Alat ukur ini biasanya sudah terstandar dari Kemenkes itu sendiri. Cara mengukurnya adalah, ini fotonya agak terpotong ya teman-teman. Jadi misalkan di sini ada bahunya. Di sini ada bahu, di sini ada sikutnya teman-teman. Nah, kita ukur dulu dengan alat ini dari bahu sampai ke sikut. Set, berapa senti? Nah, misalnya teman-teman panjangnya itu ada 30 senti. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita bagi dua. Harusnya setelah 30 senti itu dibagi dua misalkan jadi 15 senti. Lalu kita ukur lagi dari bahu ke bawahnya 15 senti itu di mana? Di tengah-tengahnya. Kita ukur lingkar lengan atas itu adalah di tengah-tengahnya. Tapi kalau saya pribadi ada salah satu caranya, kan banyak ya si pasien tuh misalkan 33 senti atau 34 atau yang lainnya. Kan itu cukup sulit ya. Kalau misalkan 30 bagi dulu gampang, cuman 15. Kalau misalkan 33, kita mikir dulu nih berapa nih? Oh, 16,5 misalkan. Tapi kan tidak semua orang bisa menghitung itu secara cepat. Nah, cara cepatnya biasanya saya ketika sudah misalkan sampai 30 senti nih, sampai sini. Misalkan sampai sini. Saya lipat saja si alat ukur ini dibagi dua dengan lipat, misalkan sampai sini dilipat, dipaskan, lalu kita ukur lagi dari atas ke bawah. Oh, segini. Nah, baru saya ukur di sininya. Nah, setelah itu, barulah kita bisa lihat lingkar lengannya itu berapa senti. Jika misalkan nih lingkar lengannya kurang dari 23,5 ini, maka ibu mengalami kekurangan energi kronik. Biasanya itu harus kita lakukan rujukan ke gizi untuk tata laksananya gitu. Dan untuk sekarang, untuk cake itu, kita sedang benar-benar mencari karena untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Next ya teman-teman. Kayak kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah ukur tinggi fundus uteri. Untuk 4T ini adalah di tingginya. Untuk tinggi fundus uteri ini sebenarnya bisa dan ideal diukurnya itu saat sudah 20 minggu, teman-teman. Tapi untuk di Indonesia biasanya di kehamilan awal pun kita melakukan perabaan. Biasanya untuk di awal kehamilan atau kurang dari 12 minggu, si ibu ini teraba pada perutnya ada tegang-tegang di atas simpisis. Nah, ini paling sering ya, teman-teman, paling sering keluar di UKOM nih. Biasanya yang paling sering keluar itu antara ini, usia 22 minggu berapa TFU-nya, atau 24 minggu berapa TFU-nya. Biasanya antara dengan perabaan seperti 3 jari di bawah pusat seperti ini atau dengan sentimeter. Yang paling sering keluar itu adalah di usia 22 minggu atau 20 minggu atau 24 minggu, sekitar segituan. Karena biasanya untuk 22 minggu atau 20 minggu itu 24 minggu itu biasanya teraba di pusat, itu adalah tengah-tengah gitu ya. Nah ini, biasanya ini keluar di KOM. Lalu bagaimana caranya? Cara untuk melakukan pemeriksaan ini seperti ini. Nah teman-teman, cara untuk mengukurnya bagaimana? Cara untuk mengukurnya seperti ini ya. Salah satu gambarannya itu adalah seperti ini. Yang pertama, kita letakkan dulu medline yang di angka 0. Ini kalau ini dipegang kan, sebenarnya tidak dipegang, tapi disimpan di atas simpisis pubis. Nah, ini kan simpisis pubis nih. Nah, ini simpisis pubis. Kita simpan di sini, gitu, si angka 0-nya. Lalu, kita ukur sampai ke fundus. Biasanya kita raba nih, yang mana nih bagian ujung fundus nih.
setelah diukur ketemu ujungnya, kita ukur, oh misalkan si ibu ini 36 minggu, sudah 34 sentimeter misalkan. Nah, kita lihat di sininya, dan dibiasakan jika untuk mengukur dengan Medline itu, untuk angka sentiannya disimpan di perut ibunya. Untuk yang meternya menghadap ke kita. Jadi nanti saat, sudah selesai kita tarik lalu kita balik, oh sekian senti, gitu. Lalu pertanyaannya untuk apa sih mengukur tinggi fundus uteri ini? Jadi untuk mengukur tinggi fundus uteri ini, salah satu cara untuk mengetahui apakah si janin itu sejahtera atau tidak. Sejahtera itu dalam apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk gizinya. Ketika si bayi mengalami IUGR atau ada hambatan pertumbuhan, maka TFU-nya akan kurang, akan lebih kecil. Lalu selain itu untuk mengetahui apakah si bayi ini bayi besar atau tidak. Karena biasanya jika TFU-nya lebih dari 40 senti, itu tidak lahir secara normal, teman-teman. Karena kemungkinan besar ada. Yang pertama itu ada gemeli, yang kedua itu bayi besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Untuk presentasi janin ini, kita bisa lakukan Leopold seperti ini, seperti gambar ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk Leopold ini sebenarnya direkomendasikan untuk dilakukan lebih dari 20 atau 24 minggu. Karena jika di bawah itu biasanya si janin itu masih di bawah pusat dan masih terabanya itu tidak terlalu jelas, teman-teman. Jika di atas itu, kemungkinan besar si presentasi janin ini sudah lebih jelas. Oh, yang bagian ini adalah punggung, bagian ini adalah bokong. Lalu apa yang bisa menentukannya? Yang pertama adalah Leopold 1. Ingat, Leopold 1 kita mulai dari atas. Untuk menentukan bagian atasnya, untuk menentukan bagian fundusnya. Di fundus ini ada apa? Jika misalkan normal, biasanya ya teman-teman, jika sudah posisinya sudah bagus dan siap untuk melahirkan normal, di bagian atas itu teraba bulat tetapi kenyal atau lunak gitu. Itu bagian apa yang teraba adalah bagian bokongnya. Nah, untuk kedua, Leopold 2. Leopold 2 ini menentukan presentasi kanan dan kiri, teman-teman. Makanya posisinya seperti ini. Jadi ini saling menguatkan, teman-teman. Misalkan kita akan menentukan presentasi yang di sebagian kirinya. Oh, ini kiri bagiannya apa ya? Nah, yang ini agak mendorong teman-teman ke sebelah sana. Dan ini bagian yang tangan satunya meraba. Jika misalkan teraba seperti ini, ada panjang dan ada tahanan, itu biasanya itu adalah bagian punggungnya. Jadi presentasinya adalah punggung kiri. Nah, selanjutnya jika misalkan mau meraba yang sebelah kanannya, yang sebelah sininya didorong juga untuk menentukan biasanya teraba ada bagian-bagian kecil. Itu menentukan ada tangan dan kakinya, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman, untuk Leopold kedua. Selanjutnya di Leopold 2 ini menentukan juga untuk posisi denyut jantung janin, karena untuk denyut jantung janin dengan Doppler ataupun NST, jika untuk Doppler nih ya teman-teman, kita langsung saja ke bagian punggungnya, kita cari di mana denyut jantung yang pasnya. Hati-hati karena untuk denyut jantung ini kadang kita tertipu dengan bising usus atau dengan biasnya. Biasanya untuk denyut jantung jika sudah pas, suaranya itu akan jauh lebih jelas, tek 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 tek, nggak ada suara bising lainnya. Jika untuk NST, yang satunya biasanya diletakkan di punggung dan yang satunya diletakkan di fundus, teman-teman, untuk NST. Seperti itu. Kita lanjut ke Leopold 3. Leopold 3 ini menentukan posisi janin yang bagian bawah. Bagian bawah ini sudah posisinya apa? Apakah masih bokong? Apakah masih lintang? Jika sudah kepala, biasanya teraba ada bagian bulat yang keras. Selanjutnya untuk Leopold 4 ini menentukan apakah kepalanya sudah masuk PAP atau belum, teman-teman. Untuk menentukan Leopold 4 ini kita harus agak menekan
dan kita harus komunikasi ke pasien, "Oh iya Bu, maaf ya ini agak tidak nyaman, ini agak sakit dan yang lainnya." Karena untuk pemeriksaan level 4 ini sangat tidak nyaman teman-teman, agak ada nyelek gitu. Nah, untuk leopard 4 ini jika masih goyang kepalanya, kan ketika kita sudah memposisikan tangan kita seperti ini, lalu kita goyangkan kepalanya. Apakah masih goyang atau belum? Jika masih goyang, otomatis kepalanya belum masuk secara maksimal ke PAP. Jika sudah tidak goyang, maka kepala sudah masuk PAP. Jika belum masih goyang, kita bisa sarankan untuk banyak, jongkok berdiri atau yoga hamil, itu akan efektif memasukkan, kepala ke PAP. Nah, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya ada screening status imunisasi TT. Status imunisasi TT ini kita akan bahas di video selanjutnya yang lebih jelasnya ya teman-teman. Ini hanya sekilas. Jadi TT itu ada TT5. Jika dulu biasanya jika di dulu gitu ya, di TT ini biasanya kita tanya, jika TT1 biasanya ditanya kehamilan sebelumnya sudah diimunisasi atau disuntik belum? Tetapi sebenarnya tidak hanya itu saja, kan TT itu bisa dilakukan saat Jatin. Bahkan sebenarnya saat kita balita dengan kita mendapatkan imunisasi DPT, itu kita sudah mendapatkan imunisasi tetanus ini gitu. Karena DPT itu ada difteri, pertusis, dan tetanus. Sedangkan TT ini adalah imunisasi tetanus, seperti itu teman-teman. Nanti ada 5 imunisasi TT yang harus kita sebagai perempuan lakukan, dan ini ada intervalnya teman-teman. Misalnya melakukan imunisasi TT di sebelum nikah, Jatin, maka 1 bulan kehamilan bisa dilakukan 1 bulan kehamilan, 1 bulan kemudian bisa dilakukan, atau bisa dilakukan saat pada kehamilan, seperti itu. Nanti intervalnya kapan? Di 6 bulan dan di 1 tahun, gitu teman-teman. Nah, kita lanjut. Ada pemberian tablet tambah darah. Untuk pemberian tablet tambah darah ini dilakukan biasanya setelah lebih dari 16 minggu atau bisa dikurang dari 16 minggu jika ibu sudah tidak mengalami mual muntah, teman-teman. Kenapa? Karena efek dari tablet tambah darah ini akan menambahkan dari mual muntah ini. Kebayang kalau misalkan kurang dari 16 minggu ibu masih mual muntah karena HCG-nya yang tinggi, kita berikan tablet tambah darah, si ibu lebih mual muntah dong, gitu ya. Nah, ini ada salah satu program dari Kemenkes selama kehamilan itu adalah 90 tablet. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya adalah pengecekan laboratorium. Ada 4 yang wajib. Biasanya untuk tes ini dilakukan di trimester 1 teman-teman. Nah, untuk yang trimester 1 yang wajib itu adalah yang triple eliminasi ini. Nah, yang 3 ini ya. Yang 3 ini disebut dengan triple eliminasi. Yang mana saja yang 3 itu adalah HIV, sifilis, dan HBsAg. Itu disebut dengan triple eliminasi. Itu biasanya kita lakukan di awal kehamilan. Ketika ibu datang, selain kita anjurkan untuk USG, kita anjurkan juga untuk pengecekan laboratorium. Ketiga ini, dan hemoglobin. Nah, untuk gula darah sebenarnya itu kondisional. Jika misalkan kita melihat kondisi ibu IMT-nya tinggi, kita melakukan cek gula darah juga karena takutnya ada eh, diabetes gestasional ataupun diabetes kronis seperti itu. Lalu ada satu lagi yang dilakukan saat trimester 3, teman-teman, yaitu pengecekan hemoglobin. Di pengecekan hemoglobin ini dilakukan pengecekan ulang di trimester 3 karena biasanya dalam kehamilan ada yang disebut dengan hemodilusi. Nah, biasanya hemodilusi ini terjadi pada saat trimester 1 ke 2. Ada pengenceran darah. Nah, pengenceran darah ini mengakibatkan penurunan kadar hemoglobin ini, teman-teman. Jika kadar hemoglobinnya kurang dari 10,5,
itu sudah termasuk anemia. Makanya kita cek ulang untuk di trimester 3 karena trimester 3 itu sudah mendekati persalinan. Ketika persalinan dia anemia, dia tidak bisa lahir secara, normal di klinik pratama ataupun di puskesmas, ataupun di bidan praktek mandiri itu tidak. Kenapa? Karena kita antisipasi adanya perdarahan pasca persalinan, teman-teman. Ketika HB-nya rendah, maka perdarahan itu biasanya lebih banyak dan kontraksinya biasanya untuk yang HB-nya rendah itu kurang bagus, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini ada 2 T yang terakhir, teman-teman. Yang pertama adalah tata laksana. Tata laksana ini biasanya, kita sesuaikan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Kayak di 8T sebelumnya, itu kita melakukan pemeriksaan objektif, teman-teman. Maka kita akan lanjutkan atau kita akan evaluasi atau akan lakukan tata laksana di T yang ini. Kita lakukan misalkan rujukan, ke laboratorium atau misalkan si ibunya itu teman-teman, kekurangan energi kronik, maka kita lakukan rujukan ke gizi. Biasanya dari gizi itu dikasih biskuit atau dikasih saran untuk menaikkan berat badannya seperti ini gitu ya. Jadi sesuai dengan ranahnya masing-masing atau kita lakukan rujukan untuk USG ke dokter. Nah, itu di tata laksana. Nah, selanjutnya setelah tata laksana kita temu wicara. Apa temu wicara ini? Temu wicara itu konseling. Mau tidak mau sebagai ibu bidan itu harus pintar konseling, teman-teman. Ada yang misalkan si ibunya tidak mau ke lab. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita untuk membujuk si ibu bagaimana caranya si ibu itu mau ke lab. Kita kasih tahu, "Bu, untuk triple eliminasi ini fungsinya untuk ini." Biasanya ada juga banyak ibu hamil yang tidak mau USG, teman-teman. Ketika tidak mau USG dengan alasan misalkan, "Saya ingin, merahasiakan jenis kelaminnya." Sering itu banyak sekali yang seperti itu, teman-teman. Nah, makanya kita konseling ibu untuk USG itu tidak hanya mengetahui jenis kelamin saja. Jika ibu tidak mau tahu jenis kelaminnya, kita bisa mengkomunikasikannya ke dokternya misalkan pada sebelum dicek gitu. Karena untuk USG ini penting untuk mengetahui posisi janin, untuk mengetahui kecukupan ketuban, untuk mengetahui posisi plasenta dan lainnya. Umur kehamilan juga itu bisa ditentukan oleh USG, seperti itu. Jadi untuk temu wicara ini dan tata laksana ini disesuaikan dengan kebutuhan si ibu. Jangan sampai misalkan si ibu butuhnya A, kita konselingnya B. Ketika si ibu butuhnya B, kita tata laksananya A. Itu tidak akan nyambung dan itu tidak akan berguna. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah standar dari Kemenkes, ada 10T, teman-teman. Mungkin untuk pertemuan yang pertama ini hanya itu saja. Jika ada ingin request, ingin membahas apa, silakan masukkan ke kolom komentar. Jika ada yang kurang jelas, silakan masukkan ke kolom komentar, nanti bisa kita saling sharing lagi di kemudian hari. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.